Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah setelah kita menunaikan sholat subuh berjamaah, kita masih menyempatkan sebagian waktu kita untuk ta'lim, mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, bila kita pernah membaca buku yang ditulis oleh seorang ilmuwan besar yang bernama Samuel Huntington, beliau menulis buku yang berjudul The Clash of Civilizations. Buku ini menjadi buku daras, buku teks yang dikaji di berbagai kampus di Eropa hingga hari ini, dan juga dikaji di berbagai kampus di Timur Tengah. Apa yang beliau tulis lebih dari 7 tahun yang lalu ternyata masih up to date untuk diaplikasikan dan dipakai sebagai kaca penggala dalam menyiasati zaman. Saya kira panjenengan pernah baca buku ini ya. Kalau saya lihat wajah-wajahnya sepertinya sudah baca semua. Buku ini kalau diterjemahkan dalam bahasa kita bermakna benturan peradaban. Jadi kalau kita paham apa itu makna benturan peradaban, berarti ini bukan bicara hal yang sangat kecil, tapi ini bicara mengenai tema besar. Itulah sebabnya kalau kita membaca buku ini, meskipun saya tahu ini kebanyakan malas baca buku itu, minimal ada 2 kata kunci dalam buku itu yang disajikan. Pertama, disebut dengan istilah The West Civilization. Yang kedua, disebut dengan istilah Islamic Civilization. Kalau diterjemahkan, pertama disebut dengan istilah peradaban barat, yang kedua disebut dengan istilah peradaban Islam. 2 istilah ini sebetulnya paradoks, tidak saling terkait. Mengapa 2 istilah ini paradoks dan sepertinya tidak bisa disinkronkan? Karena yang satu menunjuk pada kawasan, menunjuk pada arah. Kalau barat, timur, utara, selatan itu arah, itu wilayah, itu kawasan. Sedangkan kalau disebut Islamic Civilization, peradaban Islam, Islam itu agama, tidak menunjuk pada arah, tidak menunjuk pada kawasan. Islam ada di barat, Islam ada di timur, Islam ada di utara, Islam ada di selatan. Islam itu agama. Tetapi kenapa dibenturkan dengan peradaban barat? Ada sesuatu yang aneh di sini. Tapi sebenarnya ini bukan dalam makna negatif, ini dalam makna positif. Supaya paling tidak kita merenungkan ulang
apa sebenarnya Islam itu dipahami dalam pemikiran Barat. Apa sebenarnya Islam itu dipahami oleh orang-orang Eropa. Sehingga barangkali kita harus merenung ulang. Apa yang kita sudah lakukan ini benarkah seperti yang Islam maksudkan? Justru kritik itu berasal dari luar, supaya kita bisa paham betul apa sebetulnya yang kita punya. Apalagi ini di bulan Muharram, kita muhasabah, bahkan ada yang puasa, seharusnya mulai menata diri. Benarkah selama ini yang kita pahami? Jangan-jangan yang kita pahami itu sangat sempit maknanya, padahal sebenarnya Islam itu luas. Dari sini kita baru paham kenapa disebut dengan peradaban Islam, disejajarkan dengan peradaban Barat. Karena Barat itu bukan menunjuk pada agama, tapi menunjuk pada kompleksitas kehidupan, konsep-konsep kehidupan. Itulah sebabnya disebut peradaban Barat, keilmuan Barat, sains Barat. Tidak salah bila itu ada jam dinding, mereka sebut itu angka yang sampai hari ini disebut dengan istilah angka Arab. Jangan lihat saya, lihat jam itu. Lihat jam itu. Itu angka apa? Kita selama ini mengatakan itu adalah angka Latin. Lihat jam itu. Atau jam yang di sana, paling pojok tuh, paling belakang. Itu angka apa? Kalau kita baca, baik melalui buku teks secara fisik, atau kita Google di internet, klik saja Arabic number, istilah Arabic number, maka yang muncul itu angka seperti itu. Disebut dengan angka Arab. Selama ini kita menyebutnya angka apa? Angka Latin. Berarti selama ini kita melakukan kesalahan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi. Padahal angka Latin itu nggak ada. Kalau huruf Latin ada, itu huruf Latin. Ada pengajian, itu huruf Latin. Jadi ada pengajian tertulis begitu, itu huruf Latin. Atau ada yang disebut bahasa Latin. Bahasa Latin itu misalnya ora et labora, bekerja dan berdoa. Itu bahasa Latin. Dulce et utile, itu bahasa Latin. Tapi kalau disebut angka Latin itu nggak pernah ada. Eropa hanya mengenal dengan istilah angka Romawi. Tahu yang disebut angka Romawi? Ada Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, Romawi 4. Kalau Romawi 3 itu huruf I double 3. Kalau Romawi 4 itu huruf I plus V. Kalau Romawi 5 itu huruf V. Kalau Romawi 6 huruf V sama I. Sekarang coba teskis. Tolong jumlahkan 5 Romawi ditambah 6 Romawi. Bisa hitung? Bagaimana cara menghitungnya? Bisa ngitung. Atau 5 Romawi tambah 50 Romawi tambah 6 Romawi tambah 12 Romawi. Ayo coba hitung. Nggak akan bisa ngitung. Kenapa? Karena memang nggak mungkin kita menghitung sesuatu dengan menggunakan angka Romawi. Yang bisa dihitung tidak bisa menggunakan angka Romawi, hanya bisa dihitung dengan menggunakan angka Arab. Itulah sebabnya semua proses bisnis, mau dihitung, mau dikurang, mau dijumlah, mau dibagi, semua menggunakan angka Arab. Baru sadar sekarang. Itu sebetulnya mewakili apa yang disebut sebagai peradaban Islam.
Jadi itu bukan sekedar bicara agama. Islam itu bukan sekedar bicara agama, tapi lebih dari itu. Sehingga tidak salah bilang peradaban Eropa diwarnai dengan peradaban Islam itu sendiri. Salah satunya adalah soal angka itu. Contoh yang paling sederhana, munculnya angka yang disebut Arabic number itu ada kaitan dengan Al-Jabar. Kita menyebut Al-Jabar. Usia 80, usia 70, usia 60 masih mengenal istilah besok pelajaran apa? Al-Jabar. Kalau sekarang tidak ada pelajaran Al-Jabar, yang ada adalah pelajaran matematika. Padahal kalau disebut Al-Jabar itu berkaitan dengan peradaban Islam. Tapi kalau disebut matematika, nihil, tidak ada kaitan dengan Islam. Berarti ada pergeseran istilah yang dipakai. Dari sinilah kita paham di Eropa ada pelajaran khusus yang disebut Introduction to Algebra. Jadi disebut dengan istilah Algebra. Dan itu pasti berasal dari istilah Arab yang mengalami proses Eropanisasi dari kata Al-Jabar. Nah, sementara kita lupa bahwa itu akarnya dari tradisi Islam. Jadi sekali lagi ini merupakan bahan renungan bagi kita bahwa Islam itu bukan hanya di masjid. Islam itu bukan hanya di mihrab. Islam itu bukan hanya bicara soal sholat, puasa, zakat. Islam itu bukan hanya bicara soal ritual. Tapi Islam itu lebih luas. Islam itu adalah peradaban itu sendiri. Dan itulah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Diwariskan dari satu nabi ke nabi berikutnya. Sehingga risalah Islam itu sama antara nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir. Dalam menciptakan apa? Peradaban di muka bumi. Jadi bukan sekedar sholat, zakat, haji. Sekali lagi, Islam bukan hanya sekedar ritual. Ini perhatian besar bagi generasi muda. Kenapa bisa demikian? Karena peradaban Islam itu ujung tombaknya adalah pendidikan. Ujung tombaknya adalah edukasi. Tanpa adanya edukasi, peradaban Islam tidak akan muncul. Dan itu harus melibatkan generasi senior dan generasi junior. Bagaimana mentransformasi pengetahuan itu sendiri. Nah, kita perhatikan di sini, rata-rata yang hadir di sini adalah generasi senior. Generasi junior bisa dihitung dengan jari. Jangan sampai generasi junior dan generasi senior itu ada gap. Kalau terjadi gap, maka akan terjadi terputusnya transformasi pengetahuan itu. Dan itu harus melibatkan 3 hal. Jadi edukasi itu melibatkan 3 hal penting. Ini memang ngajinya agak beda. Supaya apa? Kita benar-benar paham bahwa Islam itu tidak seperti yang kita pahami selama ini. Hanya dalam makna sempit, bukan dalam makna luas. Islam bukan diukur dari pakaian yang kita pakai. Kemana-mana harus pakai jubah. Kemana-mana harus pakai kopiah. Bukan itu. Islam bukan dipandang dari itu. Tapi bagaimana kita melakukan 3 hal ini sebagai basic untuk membangun peradaban Islam. Dan ini saya sebut dengan istilah edukasi profetik. Cara mendidik berlandaskan kenabian. Dan itu kita bisa baca dari mana? Dari surah yang pasti dikenal dengan sebutan surah As-Saffat. Surah keberapa itu? Surah urutan keberapa? Loh, katanya para hafiz. Surah urutan ke-37. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-102. 3 hal penting ini termaktub di surah yang sama, di ayat yang sama.
Dan ini sifatnya saling berhubungan. Pertama adalah komunikasi, kedua kejujuran, ketiga tidak otoriter. Beri ruang untuk bicara. 3 hal penting. 1, komunikasi. 2, kejujuran. Ketiga, jangan otoriter. Mari kita mulai. Tadi baru preambul ya. Ini baru masuk materi. Kenapa komunikasi itu penting? Dan itu melibatkan 2 generasi. Yang satu dengan yang lain saling kontak. Sebab kalau 2 generasi ini tidak saling kontak, akan terjadi gap. Generasi junior, dia masih butuh banyak pengalaman. Dia masih inginkan banyak informasi. Dia butuh transformasi pengetahuan. Dia butuh komunikasi. Sementara generasi senior, tadi junior ya, generasi senior itu kaya dengan pengalaman, dia kaya dengan banyak hal, dan dia perlu mentransformasi pengetahuan itu. Komunikasi itu penting. Itulah sebabnya diwakili dengan satu kata kunci. Dan itu melibatkan bukan hanya soal hubungan secara fisik, tapi ini adalah ikatan psikologis. Dan ayat Quran menggunakan satu kata kunci. Apa itu istilah yang dipakai? Ya bunayya. Bukan dengan istilah ya ibni. Kalau menggunakan istilah ya ibni, berarti itu hanya konteks fisik. Tapi kalau sudah menggunakan istilah ya bunayya, ini bukan sekedar konteks fisik, tapi dalam konteks psikologi. Berarti ini betul-betul murni dari dalam. Bukan sekedar komunikasi biasa, tapi komunikasi dengan penuh perhatian. Sekali lagi, ini yang sekarang sudah dirusak. Komunikasi yang intens dengan unsur psikologi itu dirusak sekarang. Apa bukti konkretnya? Dengan IT yang begitu dahsyat sekarang, komunikasi sepertinya itu membanggakan kita. Tetapi justru sekarang kita diperbudak dengan alat-alat komunikasi yang sebetulnya merusak komunikasi itu sendiri. Bukti konkretnya apa? Lihat saja, suami istri duduk satu sofa, di depannya satu meja, tapi tidak saling menyapa. Mereka asing satu dengan yang lain, karena satu dengan yang lain sibuk dengan HP-nya masing-masing. Itu sudah terjadi nggak sekarang? Apakah ini membantu atau justru merusak? Suami istri sudah seperti ini sekarang. Ini baru di tempat yang sama, hanya dipisahkan oleh selembar kain. Apalagi kalau dipisahkan dalam konteks ruang yang sangat jauh. Kira-kira apa yang terjadi? Di tempat yang sama saja, tidak saling kontak. Justru asik dengan dirinya sendiri. Masing-masing pegang layar HP dan berada di ruangan yang asing. Ini contoh konkret. Dan kita tidak terasa itu, seakan-akan menjadi sebuah kebiasaan, menjadi habit. Yang kedua, contoh yang kedua. Anak-anak kita ada di kamar, sedangkan kita di ruang tamu, kita manggil bukan dengan penuh kasih sayang kepada sang anak. Justru kita panggil melalui WA. Terjadi nggak sekarang? Jadi anak dengan orang tua asing sekarang. Sudah tidak ada hubungan psikologi lagi. Hubungannya itu hampa. Hubungannya betul-betul sudah diambang batas. Dan ini kecelakaan sebetulnya. Memang kita tidak sadar. Kita belum tahu dan belum mampu untuk menganalisa. Tapi perhatikan, betulkah rumah tangga kita sudah terjangkit seperti ini? Bukan hanya sehari 2 hari, tapi berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sehingga namanya samawa itu,
sudah tidak seperti yang kita idamkan lagi. Ini faktor komunikasi. Dan komunikasi ini yang dirusak. Sekali lagi, bukan berarti saya harus mengatakan kepada panjenengan semua bahwa IT itu tidak penting. Enggak. IT itu sifatnya netral. Seperti pisau. Bisa untuk mengiris daging, tapi juga bisa untuk membunuh manusia. Masalahnya bagaimana kita memanfaatkan itu? Kalau kita menggunakannya secara bijak, berarti seharusnya kita menaklukkan IT, bukan diperbudak oleh IT. Sekali lagi, kita harus menaklukkan IT, bukan diperbudak oleh IT. Ini dua hal yang berbeda. Kalau salah kita menempatkan itu, celaka hidup kita. Komunikasi dirusak. Dan komunikasi itu basic, mentransformasi, menghubungkan antara generasi junior dengan generasi senior. Kalau generasi junior di sini diwakili oleh Ismail, generasi senior diwakili oleh Ibrahim. Kedua-duanya bukan dalam persoalan mewarisi darah, tapi ada relasi psikologi di situ. Supaya apa? Dia harus bisa memfotokopi. Dan itu tidak mudah. Yang kedua, faktor kejujuran. Kejujuran itu berat. Kalau kita bicara kepada siapapun di sini, kalau mengatakan, apakah jujur itu mudah atau sulit? Jawaban serempak kita pasti sama. Sulit atau mudah? Mudah. Betul? Realitas sekarang terjadi. Secara bahasa mudah diucapkan. Secara praktek sulit dilaksanakan. Tetapi sebetulnya ini ujung tombak. Dan ini elemen yang kedua setelah komunikasi. Kejujuran itu penting. Tapi kejujuran sekarang ini dirusak. Ibrahim mengatakan, dan itu bahasanya bahasa simbol. Tapi bisa diimplementasikan untuk kita sekarang. Apa yang dikatakan beliau? Jujur apa adanya, tidak ditutup-tutupi, tidak dimanipulasi. Apa adanya. Dia mengatakan apa? Inni ara fil manam anni azbahuka. Ini kalau kita ngerti teks bahasa Arabnya, silakan tanya pada orang-orang Arab sendiri yang ngerti cara mengekspresikan kata dalam bahasa Arab. Mereka pasti berkata dengan bahasa sederhana. Ini susunan kata itu berat kalau diucapkan. Berat kalau disusun kata-katanya. Inni ara fil manam anni azbahuka. Berat. Ekspresinya berat. Sekarang kita baru ngeh, ternyata ayat ini mengandung konsekuensi yang berat. Hanya dua opsi. Sami'na wa ata'na atau sami'na wa asaina. Tahu maksudnya sami'na wa ata'na? Kami dengar, kami taat. Kalau sami'na wa asaina, kami dengar, kami ingkar. Kami tidak taat. Hanya dua opsi. Itulah sebabnya kalimat ini disusun dengan bahasa yang berat. Karena apa? Ini mengandung dua konsekuensi. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, bisa celurit ada di depan kita. Sampean berani ngomong begini? Berani? Kebanyakan kita ini hanya membaca. Membaca, huruf demi huruf dihitung, ada pahalanya. Selesai. Padahal di situ lebih dari itu maknanya. Seharusnya ketika kalimat itu diucapkan, bahkan sebelum diucapkan, yang dia pikirkan itu dua konsekuensi. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, bahaya ini. Itu yang dibayangkan oleh Ibrahim. Konsekuensi itu yang dibayangkan. Dan konsekuensi itu
mau tidak mau, dia harus mengatakan sejujurnya apa adanya. Ini ajaran kenabian. Tapi ini sekarang dirusak. Kejujuran ini dirusak. Tapi kita nggak terasa. Apa bukti konkretnya supaya paham? Kalau nggak ada contoh itu nggak paham. Ambil contoh. Mudah-mudahan di sini ada yang profesinya sebagai guru, baik guru SD, guru SMP, guru SMA, atau di perguruan tinggi. Kalau kita salah melangkah, nanti tahap berikutnya juga salah. Kenapa inputnya begini? Kenapa outputnya begini? Itu apakah muncul tiba-tiba? Tidak mungkin. Pasti dari akarnya itu ada masalah. Contoh, sekarang guru-guru SD, SMP, SMA, baik itu negeri maupun swasta, hanya taken for granted. Taken for granted itu apa? Menerima tanpa koreksi. Misalnya apa? Gurunya memerintahkan untuk membuat makalah, membuat tulisan. Setelah diterima oleh guru, guru itu tidak ngoreksi. Dia langsung terima hasil itu, oh ya sudah dikumpulkan kasih nilai. Tidak dibaca. Padahal tulisan yang diterima ini, meskipun namanya itu nama Effendi, Soraya, itu bukan tulisan Soraya, itu bukan tulisan Effendi, itu hasil karya AI. Dia ngaku bahwa apa yang dia terima itu sebagai sebuah tulisan, disandarkan pada nama Soraya. Padahal bukan tulisan Soraya. Karena apa? Dia tidak berprofesi sebagai pendidik yang benar. Dia hanya taken for granted. Ini melatih ketidakjujuran. Dia tidak bertanya, ini kamu kerjakan berapa hari? Nggak bertanya. Coba sampaikan dengan bahasa lisan tulisanmu. Nggak dievaluasi. Cukup diterima, kasih nilai. Sehingga nilai yang ada sekarang itu nilai karbitan semua. Nilai palsu. Dulu zaman-zaman kita IPK 3, itu ibaratnya seperti orang melahirkan. Susahnya bukan main. Betul enggak? Tapi sekarang 3,4 itu nilai murahan. Kualitasnya beda. Inflasi nilai sekarang. Pendidikan jatuh hanya persoalan ini. Dulu orang masuk ITS, calon mahasiswa ITS tahun 90-an ya. Itu kira-kira bangga atau enggak? Bangga. Tapi sekarang masuk ITS orang bangga enggak? Enggak bangga. Kenapa? Karena tidak melalui seleksi yang ketat. Seleksinya bocor di mana-mana. Melalui apa? Melalui apa? Program apa? Nah, jawab sendiri kan? Mandiri 1. Mandiri 1 nggak lolos. Mandiri 2. Mandiri 2 nggak lolos. Mandiri 3. Yang penting wani piro. Semakin tinggi nilai, semakin besar peluang untuk diterima. Semakin besar uang yang kita setor, semakin besar peluang yang kita terima. Tidak ini yang dinilai, tapi ini yang dinilai. Rusak nggak sekarang pendidikan kita? Rusak. Gara-gara siapa? Ya ini gara-gara tukang Gojek itu. Tahu siapa tukang Gojek itu? Masuk dikasih nama. Jadi sebetulnya kita prihatin hari-hari seperti ini. Kejujuran sudah tidak dikedepankan. Lalu dari mana kita harus mengurai ini? Harus mengurai dari mana kita? Ini kalau terus-terusan terus ya, rusak bangsa ini. Rusak kehidupan sosial kita. Rusak sendi-sendi kehidupan kita.
Nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang kita ini menggunakan agama sebagai bumper. Tahu maksudnya menggunakan agama sebagai bumper? Oke, saya ambil contoh. Saya tanya sekarang. Mau istri kedua, ketiga, harus izin istri pertama nggak? Ada yang mengatakan nggak wajib. Nggak wajib izin. Karena nggak ada syariatnya. Katanya begitu. Oke, kalau misalnya itu keyakinan saudara. Pertanyaannya, kalau tidak izin dengan alasan tidak ada syariatnya, katanya begitu. Kemudian dia pergi ke istri yang kedua atau yang ketiga, ditanya sama istri pertama, dan istri pertama nggak tahu, yang dia tahu dia istri satu-satunya. Mau kemana Pak? Besok saya harus 4 hari atas perintah Pak Direktur. Tidak pulang karena ada pekerjaan yang berat. Ketika dia ngomong begitu pada istri yang pertama, dan istri pertama merasa dia istri satu-satunya, dia curiga nggak? Enggak. Tapi dia dibohongi nggak? Dia dipecundangi nggak? Ada ketidakjujuran nggak? Itu baru sekali. Kalau istri pertama tidak tahu selama-lamanya, suaminya ini berbohong berapa kali? Ketidakjujur berapa kali? Selama hidup dia tidak jujur. Dan ini atas nama apa? Atas nama agama. Dan itu real di tengah-tengah kita. Jadi kalau hidup ini tidak jujur, rusak hidup ini. Dalam hal ini saja dia tidak jujur, apalagi dalam hal yang lain. Iya kan? Lebih parah lagi itu. Oh, wis mulai. Ini fakta lapangan. Masalahnya, Quran itu hanya kita baca untuk cari hadiah, bukan dibaca untuk cari hidayah. Quran itu menjelaskan, kejujuran itu begitu penting, apapun risikonya. Sehingga tidak salah Al-Quran menekankan begini, supaya kita ini bisa mencontoh, betul-betul mencontoh. Kejujuran itu bukan hanya di masjid, kejujuran itu juga di luar masjid. Makanya tidak salah bila orang itu rajin sholat, ya, jidatnya sampai hitam, ya, janggutnya panjangnya sekian, setiap sholat pakai jubah, orang melihat itu agamanya sampai luar biasa, sholat sunnahnya luar biasa, tapi selama hidup dia berbohong kepada istri pertama, karena istri pertama tidak tahu kalau ada istri yang lain. Fakta real nggak sekarang? Real. Karena dia lihat agama dari casing, bukan dari substansi. Ini contoh sederhana ya, supaya gampang. Karena saya tahu, karena di sini kan rata-rata senior, nggak mungkin kan yang junior melakukan begini. Tanya senior, cuma tidak semua, dan tidak ada orang yang di sini, yang di sono orangnya. Di sini nggak ada, adanya di sono. Jadi kejujuran itu penting, apapun itu. Dan ini memang harus dipraktekkan. Ini yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, ini lebih penting. Apa yang dikatakan Ibrahim kepada generasi juniornya Ismail? Fandur mada tarak. Bagaimana menurut pendapatmu? Apa maksudnya di sini? Dia memberikan peluang untuk speak up. Dia memberikan peluang untuk bicara. Tidak otoriter. Kita tahu anak yang lahir dari benih kita, anak yang lahir dari rahim kita, itu berada dalam kekuasaan kita. 100% dalam kekuasaan kita. Tetapi kalau cara berpikir kita begitu, kita sebetulnya tidak sesuai dengan Quran. Dia bukanlah makhluk yang kita kuasai sepenuhnya, seperti budak kita, bukan. Dia bukan budak kita. Dia adalah partner hidup kita. Kalau dia dianggap sebagai budak,
Ini tidak Islami, ini tidak Qurani. Justru yang benar menurut Quran, dia harus diberikan peluang untuk bicara. Peluang untuk bicara ini penting. Dia punya hak untuk mengatakan sesuatu. Dan ini dalam konteks diskusi. Tapi kebanyakan kita ini otoriter. Apa itu otoriter? Bahkan mengancam. Apa itu? Kalau kamu nggak masuk ke kedokteran, biaya sendiri. Ada nggak yang begitu? Hah? Pokoknya kamu harus masuk ITS. Kalau enggak, cari sendiri. Ini otoriter. Padahal bukan passionnya dia. Dia passionnya apa? Tapi kita maksa harus yang ini. Itu otoriter. Ini bukan sekarang zamannya bos. Dulu mungkin begitu zaman-zaman dulu. Kalau sekarang sudah nggak up to date lagi. Mereka punya hak. Asalkan apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Yang lebih celaka lagi, yang lebih celaka lagi. Gerakan tahfiz, tahu gerakan tahfiz? Pesantren tahfiz, pondok tahfiz, sekarang menjamur atau enggak? Menjamur kan? Tetapi orientasinya jadi keliru. Kenapa? Karena Islam itu dipandang hanya sisi itu. Padahal Islam itu bukan sekedar ritual. Islam itu bukan sekedar menghafal ayat Quran, tapi menggali ayat Quran. Itulah sebabnya tidak salah bila dalam Quran wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam ilmu. Wa'allama. Allah sebagai muallim. Allah yang mengajarkan. Mengajarkan apa? Ilmu. Kepada siapa? Adam. Berarti mentransformasi pengetahuan. Dan kita kalau bercermin dengan ayat itu berarti Muslim harus jago dalam semua ilmu pengetahuan. Harus jago dalam hal itu. Tapi fakta real di lapangan apa? Yang menang Olimpiade Matematika, yang menang Olimpiade Biologi, Kimia, bukan Muslim, tapi non-Muslim. Kita kalau menang Olimpiade, hanya Olimpiade tahfidz Quran. Kira-kira ini kemunduran atau kemajuan? Jawab sendiri. Karena kita salah orientasi. Bukan berarti saya menyalahkan itu ya. Tahfidz itu bukan titik, itu baru koma. Ulama kita zaman dulu, perhatikan, beda dengan kualitas ulama kita zaman sekarang. Ulama kita zaman dulu pakai sorban, itu bukan hanya hafal Quran, bukan hanya ngerti hadis, tapi dia jago ekonomi, jago biologi, jago kimia, jago matematika. Itu ulama kita zaman dulu. Kalau sekarang pakai sorban sudah disebut ulama, padahal hanya bisa mimpin tahlil. Berarti kualitasnya meningkat atau menurun? Menurun. Ini yang kita nggak sadar. Kalau ini terus-terusan begini, hancur peradaban Islam kita. Oke, ini hanya sekedar renungan sambil berpuasa, mempersiapkan puasa, mulai mengkaji bagaimana keislaman kita ini. Sudahkah kita punya kontribusi dengan Islam? Oke, saya kira demikian. Sudah semakin siang. Barangkali ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, berarti sudah saya anggap ngerti semua. Tinggal mengubah mindset. Mindset kita diubah. Islam bukan hanya sekedar menghafal, tapi Islam itu adalah peradaban itu sendiri. Islam bukan hanya di masjid, tapi juga di luar masjid. Islam bukan hanya ritual, tapi Islam itu peradaban itu sendiri. Lanjutkan peradaban itu, jangan sampai mandek di tengah jalan.
Ke depan Quran akan semakin dilirik oleh orang Eropa, dan yang masuk Islam di Eropa ya bukan hanya orang biasa, profesor, doktor masuk Islam semua gara-gara Quran. Dan Quran yang mereka baca itu hanya terjemahan doang, tapi sanggup merubah mindset mereka. Kita baca Quran yang teks aslinya nggak ngerti apa-apa, hanya bisa menghafal dan membaca cari pahala doang. Kira-kira sudahkah cara beragama kita ini benar? Tolong direnungkan. Saya kira demikian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.